Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya USB Juri, salah seorang mahasiswa Prodi KPI di UIN SMA Banten. Dengan adanya tayangan ini, saya akan menemani waktu luang Anda yang kurang bermanfaat dengan berita-berita terkini. Berita pertama datang dari mahasiswa KPI 5A, khususnya pada MK Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Tidak seperti biasanya, mata kuliah kali ini dimulai pada hari Kamis pagi karena ada kegiatan. Seperti biasa, sebelum memulai ke materi, kita ada praktek berita, yaitu dari kelompok saya yang memerankan tentang joget sadbor yang viral di Sukabumi, kemudian terkait situs judi online. Di situ saya berperan sebagai sadbornya, dan ada beberapa teman saya seperti Mas Dapa, Salsa, dan Yumna. Setelah praktek selesai, kita langsung ke materi, yaitu kelompok 7 yang membahas tentang landasan hukum jurnalisme, etika jurnalisme data, dan etika dasar jurnalisme investigasi, perbedaan jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Langsung saja ke landasan hukum jurnalisme. Jaminan perlindungan hukum secara penuh meskipun telah diatur secara eksplisit dalam pasal 8 Undang-Undang Pokok Pers nomor 4 tahun 1999 yang berbunyi, dalam melaksanakan profesinya, wartawan dapat perlindungan hukum. Kemudian ada landasan hukum jurnalisme. Kebebasan pers itu selain diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu kebebasan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Junko pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat juga diatur secara tegas. Pasal 4 Undang-Undang Pokok Pers nomor 4 tahun 1999 yang menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pers nasional tidak dikenakan penyensoran. Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan informasi. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Kemudian ada etika jurnalisme data. Jurnalisme data adalah cabang jurnalisme yang memanfaatkan data besar dan analisis statistik untuk mengungkap cerita yang lebih dalam dan kompleks. Namun, penggunaan data dalam jurnalisme juga membawa tantangan etika yang unik. Aspek-aspek penting dalam etika jurnalisme adalah 1. Akurasi dan kebenaran, 2. Transparansi, 3. Privasi, keadilan, kemandirian, dan yang terakhir yang keenam yaitu tanggung jawab. Kemudian di sini ada etika dasar jurnalisme investigasi. Yang pertama adalah perlindungan sumber, yang kedua sumber anonim, mencuri materi, etika menyamar dan merekam diam-diam, percakapan telepon, kamera tersembunyi dan privasi, wajah tersangka, dan yang kedelapan konstruksi atau reka ulang adegan. Kemudian di sini juga ada perbedaan antara jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Kedua jenis jurnalisme ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mengungkapkan kebenaran dan memberikan informasi yang akurat kepada publik. Namun, keduanya memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda. Jurnalisme data fokusnya menggunakan data besar dan analisis untuk mengungkap pola, tren, dan hubungan yang tidak terlihat pada pandangan pertama. Kemudian ada metodenya, mengumpulkan, membersihkan, dan menganalisis data menggunakan berbagai alat dan teknik statistik. Dan tujuannya menyajikan informasi yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami, mengidentifikasi masalah sosial, dan memberikan wawasan baru tentang sesuatu itu. Kemudian ada jurnalisme investigasi, fokusnya mengungkap tindakan yang tidak etis, korupsi, atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu, organisasi, atau lembaga. Metodenya menggunakan berbagai metode seperti wawancara, penelusuran dokumen, dan pengamatan langsung untuk mengumpulkan bukti. Dan tujuannya mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi, memberikan akuntabilitas, dan memicu perubahan sosial. Cukup sekian yang disampaikan oleh kelompok 7. Seperti biasa, setelah penyampaian materi ada sesi tanya jawab, kemudian sesi game, dan
diskusi pun selesai, dan Pak Adi pun tidak membersamai kita sampai selesai. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.